Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Materi yang akan dibahas adalah interaksi dalam ekosistem yang meliputi 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Yang kedua, macam-macam simbiosis. Dan yang ketiga, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem, seperti pada kegiatan sebelumnya, atau semua ekosistem yang luas, seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang ada dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antara sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Misalnya, rantai makanan yang terdapat di sebuah kebun secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, dan ular dimakan elang. Dari peristiwa makan dan dimakan akan terjadi perpindahan atau aliran energi dari produsen, yaitu rumput, ke konsumen satu, yaitu belalang, hingga konsumen puncak, yaitu elang. Sebagai sumber energi utama dalam ekosistem adalah sinar matahari. Energi ini diubah oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon, misalnya berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Jika produsen dimakan konsumen, energi yang tersimpan dalam bahan makanan itu berpindah ke tubuh konsumen dan dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, dan sebagian disimpan dalam bentuk senyawa kimia yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ketika konsumen 1 dimakan konsumen 2, terjadi lagi perpindahan energi. Demikian seterusnya dalam setiap peristiwa makan dan dimakan diikuti dengan perpindahan energi. Jaring-jaring makanan. Pada kenyataan, peristiwa makan dan dimakan terjadi dengan pola yang lebih rumit dari contoh rantai makanan yang telah kita pelajari sebelumnya. Burung elang tidak hanya makan ular saja. Ular tidak hanya makan ayam, dan ayam juga tidak hanya makan belalang saja. Di alam, beberapa proses makan dan dimakan atau rantai makanan ini saling berkaitan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula, jumlah energi terbesarnya terdapat pada dasar piramida.
komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil. Karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat tropik. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasa gatal pada kulit kepalanya. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti energi cahaya matahari dan kimia. Contohnya adalah tumbuhan. Organisme heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Organisme heterotrof tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga makanannya tergantung dari makhluk hidup lain dalam ekosistem berperan sebagai konsumen. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kuda, gajah, kerbau, jerapah, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya singa, macan, harimau, ular, burung elang, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya beruang, tikus, ayam, monyet, musang, dan lain-lain.
Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.